Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tak terhingga, tak terhitung oleh kita. Kenikmatan batini, kenikmatan jasmani, kenikmatan sehat walafiat, tetapnya Islam dan iman dalam diri kita. Bagian yang sangat besar yang patut kita syukuri nikmat-nikmat itu. Semoga tetap Allah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, yang senantiasa kita akan terus mendekat, terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala selaras, tak terpisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah surah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, insyaallah kepada kita sekalian yang berada di masjid ini. Karena kita berjanji pada diri kita dengan syahadah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan senantiasa menjadi keluarga besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil akhirat nanti kita akan mendapat pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimahullah, dalam suasana Idul Adha kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kemuliaan, momentum dan kesempatan untuk berbuat sebanyak-banyak kebaikan dan akan berlipat ganda harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah dalam mayoritas bangsa Indonesia di hari pertama dari Yaumut Tasyrik atau tanggal 11 kita kemarin sedang melaksanakan Idul Adha dengan penuh syukur, dengan penuh hikmat dan seterusnya. Dan 3 hari ke depan sampai tanggal 13 Zulhijjah kita masih diberikan masih suasana Idul Adha. Hadirin yang berbahagia, ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil dari adanya Idul Adha ini, khususnya setelah kita melaksanakan Idul Fitri 2 bulan yang lalu. Kemudian kita Idul Adha kemarin hari mayoritas bangsa Indonesia kita banyak bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan kepada kita sekalian sebagai seorang yang
berikan kepada kita sekalian kepada umat Islam, umat manusia. Hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan dua bersyukur. Yang pertama adalah mendirikan salat. Iqamus salat, dirikanlah salat sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Logikanya orang yang senantiasa ada kusal-kusal dalam sholat berarti dia tidak bersyukur kehadiran. Karena dalam ayat itu, dalam surah itu ada dua. Yang pertama adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah as-salat. Yang kedua setelah sholat, yang di sini adalah berkomunikasi erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manhaj dan berkurbanlah. Kedua-duanya telah kita laksanakan bagi orang-orang yang mampu pada masa ini. Pada Idul Adha ini mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk menyembelih sudah dilaksanakan. Tetapi tentu saja bukan itu yang akan datang hadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulu, bukan daging, bukan darahnya, tetapi bagaimana kerelaan, kerinduan, ketakwaan dan ketaatan kepatuhan manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Tentu saja kita berdoa karena sudah kita melaksanakan kurban dan mungkin ada hari ini dan besok hari dan lusa. Mudah-mudahan apa yang Allah harapkan yang tadi adalah kedekatannya, kehibaannya dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tergapai bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkurban dan juga orang-orang yang bergembira ketika Idul Adha datang siapapun itu. Hadirin sidang iman yang pertama. Yang pertama ajaran dari Idul Adha yang bisa dipetik oleh kita dan kita teruskan dalam kehidupan kita adalah bagaimana Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW dan seterusnya ditradisikan oleh para ulama adalah bagaimana rasa ketauhidan kita. Yang pertama bahwa Idul Adha mengingatkan kita apakah kita sudah beroksi keimanan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kritisnya, betapa akademisnya, betapa ikhtiarnya Nabi Ibrahim AS untuk menentukan siapa Tuhannya. Sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita baca, sudah banyak kita dengar. Kemudian bagaimana kita? Karena bagaimanapun jalan Nabi Ibrahim AS adalah menjadi milah Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW dalam itu. Boleh jadi akidah kita, boleh jadi tauhid kita selama ini pun dikoreksi oleh kita. Dibiarkan begitu saja mengalir tanpa ada koreksi, tanpa ada audit. Saatnya itu Anda memberikan peringatan kepada kita sekalian sebagai orang yang beriman untuk mengaudit kembali seberapa besar, seberapa kokoh, seberapa kuat iman kita dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar mentauhidkan benar-benar Allahu Ahad, Allahu Samad dan seterusnya. Seberapa besar kita besarkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar yang Maha Agung. Dan tidak ada siapapun yang makhluk yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk itu. Kadang-kadang kita sedang berbicara tentang juga termasuk dalamnya keimanan. Padahal Nabi setiap saat mengkritisi dirinya untuk bagaimana iman dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu. La syarika lahu, sehingga tidak ada syarikat bagi Allah dalam diri kita, dalam ingatan kita, dalam pikiran kita dan seterusnya. Ini salah satunya dari Idul Adha yang kita sama-sama mengevaluasi diri muhasabah tentang bagaimana kita iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, yang intinya dalam Idul Adha adalah bagaimana kita dalam diri kita, dalam waktu saat kita begini adalah bisa berbagi dengan orang-orang lain. Kurban sebagai lambang
empati, simpati, selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mau berbagi dengan orang lain. Karena dalam kenyataan saat ini kita tidak semuanya beruntung dalam kehidupan masyarakat. Ada sebagian yang mampu, ada sebagian yang kurang mampu, dan satu-satu tetap harus berbagi bersatu dan sebagainya. Idul Adha mengingatkan kepada kita jalan-jalan yang kita masih terdapat sifat gigi, sifat rahim, sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam. Jangan-jangan hanya kita mikirkan sebagai enjoy sendiri. Jangan-jangan hanya kita mikirkan hanya keluarga kita saja yang kemudian mapan dan kemudian tidak bisa melirik kiri kanan. Dan seterusnya, pada hari ini kan masih banyak orang yang membutuhkan tentang bantuan kita. Idul Adha lagi-lagi memperingatkan kepada kita agar kita berempati, bersimpati dan seterusnya kepada yang kurang mampu dan kurang mampu. Baik berkunjung dalam keilmuan, dalam rezeki dan seterusnya. Karena orang yang sakit untuk membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, tidak ada seorang pun yang mampu hidup kecuali adalah memerlukan bantuan orang. Tidak bisa egois, kebiasaan Tuhan mesti melakukan tersebut. Oleh karena dia sekalian Idul Adha memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita untuk kita semua, agar kita terus berkomunikasi untuk menampakkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan amalan-amalan ibadah ritual yang lain. Yang kedua, setelah itu kesalahan sosial harus dipupuk melalui berbagi, bersimpati, berempati kepada yang lain. Inilah dua ajaran yang dicantumkan Idul Adha kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kita memperingati dan merayakan kemudian melakukan Idul Adha, iman kita akan bertambah kokoh kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari sifat syirik, jauh dari sifat seterusnya. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersihkan hati kita, pikiran kita, ingatan kita bahwa tidak ada yang perlu dihambakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu diibadati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu kita tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunjukkanlah hidup kita kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada manusia muslim yang beriman untuk berbagi, berempati, bersimpati kepada Allah. Tidak bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Apapun, siapapun, sejago apapun, tetap memerlukan orang lain bagi orang lain. Maka bukakanlah hati kita, pikiran kita untuk berbagi dengan yang lain. Insya Allah kita akan kuat melaksanakan itu, dan insya Allah kita akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'lam salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر غفر الله لي ولكم وأرجو منكم أقيموا الصلاة